Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Alhamdulillah sehat, Bang. semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu diberi kesehatan ya. Mohon bersabar dulu ya karena pembelajarannya masih menggunakan pembelajaran jarak jauh sehingga memaksa kalian untuk tetap belajar di rumah ya. Belajar di rumah bukan berarti belajar kalau hanya ada PR saja, tidak, tetapi ketika ada guru yang ingin memberikan informasi, memberikan pembelajaran, kalian harus mengikuti pembelajaran itu dengan baik ya. Bisa dimengerti ya? Bisa. Ya. Baik, untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, semoga pembelajaran kita diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam memahami materi. Marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, sebelum Pak Guru melanjutkan pembelajaran yang kemarin, Pak Guru ingin mengulas tentang materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu adanya materi apa kemarin tentang teks apa? Teks deskripsi. Silakan buku paketnya dibuka, silakan buku catatannya dibuka untuk menunjang pembelajaran sehingga pembelajaran ini bisa lancar ya. Materi teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan suatu objek. Teks yang mendeskripsikan suatu objek dengan atau secara detail, secara rinci, dan seolah-olah kalian masuk ke dalamnya. Masuk dalam artian kalian seolah-olah menikmati. Kalau mendengarkan seolah-olah mendengarkan. Kalau melihat seolah-olah menjalani apa yang kalian lihat seperti itu. Kalian melihat pantai, kalian melihat gunung, kalian melihat suatu objek yang ingin kalian ceritakan, kalian seolah-olah ada di dalamnya seperti itu. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah mempelajari majas, ya. Majas, apa itu majas? Majas adalah, nah ini, gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan suatu pesan secara imajinatif dan kias. Ini majas ini. Jadi nanti kita akan mempelajari, kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana apa saja majas yang digunakan di dalam sebuah teks deskripsi. Sebenarnya kita ataupun konotasi. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Bisa dilanjutkan ya? Bisa dilanjutkan? Ya, jangan dicoret-coret, jangan dicoret-coret. Dihapus. Nah, ini kalau tidak ada yang mau ditanyakan, bisa dilanjutkan. Pak Guru akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang struktur teks deskripsi. Kita akan belajar tentang struktur di dalam sebuah teks deskripsi. Apa sih tujuannya sebuah struktur di dalam sebuah teks? Tujuan struktur di dalam sebuah teks adalah agar mempermudah penulis atau pembuat karya menjelaskan atau menjabarkan teks yang ingin disampaikan kepada pembaca agar membuatnya secara urut seperti itu. Jadi
struktur itu setiap teks itu mempunyai struktur yang berbeda-beda. Struktur teks fantasi berbeda, struktur teks deskripsi juga berbeda karena di dalam teksnya pun yang dibutuhkan pun berbeda-beda seperti itu. Nah, di dalam sebuah teks deskripsi tersendiri ada dua turunan struktur. Dua turunan maksudnya dua anakan dari struktur teks deskripsi yang harus ada dan wajib dijalankan di dalam sebuah struktur teks deskripsi. Yang pertama itu bagian disebut dengan bagian identifikasi. Ini strukturnya, bagian identifikasi. Bagian apa? Identifikasi. Yang nyoret-nyoret siapa itu yang nyoret-nyoret itu? Dihapus. Nanti Pak Guru nggak bisa menjelaskan. Dihapus dulu, dihapus. Yang main coret-coret itu dihapus. Identifikasi. Yang kedua adalah bagian apa? Yang kedua strukturnya? Deskripsi. Deskripsi, betul. Nah, kita mulai dari yang pertama. Apa itu identifikasi? Nah, contohnya seperti ini gambarannya. Kalian melihat teman baru di SMP 1 Padamara di kelas 7G. Baru pernah lihat. Nah, baru pernah lihat, kemudian kalian pulang ke rumah. Kalian ditanyakan oleh ibu atau bapak kalian. Nah, tadi teman kalian yang satu bangku namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Rahma contohnya. Namanya Rahma. Anak mana itu teman kamu yang baru? Anak Padamara, Bu. Terus kalau ke laki-laki atau perempuan? Perempuan seperti itu. Jadi itu di bagian identifikasi. Nah, maksud Pak Guru membicarakan seperti itu agar kalian ada gambaran dulu. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk identifikasi? Tidak. Sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran? Tidak. Tidak ya. Nah, pengertian dari identifikasi sendiri di dalam struktur teks deskripsi adalah bagian yang menentukan identifikasi objek. Misalnya benda, kalau kalian mengamati benda ya, tempat, seseorang, dan lain sebagainya. Ini jangan disorot-sorot ini. Siapa yang main sorot-sorot ini? Ya, ayo, siapa ya? Siapa yang main sorot-sorot? Jangan disorot-sorot. Aku lagi mainan ini. Identifikasi diulang lagi ya, yaitu bagian yang menentukan identitas suatu objek yang kalian amati, yang kalian cermati. Kalian memperkenalkan dulu sebelum kalian nanti menceritakan ya, seperti itu. Diperkenalkan dulu, ini namanya benda A, bentuknya kotak. Saya temukan di mana, seperti itu. Ini namanya Adi. Anak Padamara lulusan SD 1 Padamara, seperti itu. Ini namanya Melia, anak SMP Padamara kelas 7G, asal rumah Karangjambe. Dia ini jangan dicoret-coret ini. Dihapus. Bon, jaluk duit. Ini gimana? Yang PowerPoint. Itu kamu Ya. langsung hilang. Curi-curi tapi aja lah.
Sudah ya, dilanjutkan lagi ya. Nah, tadi sudah sampai pengertian identifikasi di dalam struktur teks deskripsi. Yaitu diulangi lagi ya. Bagian yang menentukan identifikasi objek. Misalnya kalian akan menceritakan tentang benda, kalian akan menceritakan tentang tempat, seseorang, dan lain sebagainya. Kalian perkenalkan dulu. Owabong adalah salah satu objek wisata yang terkenal di kota mana? Di kota mana? Di Kota Purbalingga. Kota Purbalingga. Owabong terletak di Desa Bojongsari. Ya, Owabong adalah salah satu kolam renang terbaik yang berada di Kabupaten Indonesia. Purbalingga. Itu mengapa itu masuk ke dalam identifikasi? Karena baru memperkenalkan secara luas dulu, belum terperinci, belum secara mendetail. Umumnya, gambaran umumnya seperti itu. Gor Guntur Darjono terletak, Gor Guntur Darjono adalah salah satu gor termewah di Provinsi Jawa Tengah. Gor tersebut berada di Kabupaten Purbalingga. Purbalingga, letaknya di Desa Penambongan. Pak. Gor ini dibuat pada zaman Bupati bla 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 seperti itu. Jadi memperkenalkan apa yang akan kalian ceritakan secara umum terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke bagian deskripsi, mendeskripsikan secara detail atau secara terperinci. Rinci, secara rinci. Secara rinci, secara gamblang. Ya, secara gamblang. Yaitu bagian yang berisi tentang pemaparan atau gambaran secara terperinci nih. Kata kuncinya terperinci mengenai objek atau topik yang dibahas di dalam teks tersebut. Jadi nanti setelah kalian menggambarkan secara luas, kalian langsung kemudian menggambarkan secara terperinci apa yang kalian ceritakan. Semisal Gor Guntur Darjono, bisa kalian menceritakan bisa kalian menceritakan keseharian keramaian Gor Guntur Darjono itu digunakan untuk apa saja. Luasnya mungkin bisa, luas Gor Guntur Darjono adalah 15 hektar, adalah 100 hektar. Kemudian bagian barat terdapat kursi atau tempat VIP. Tempat ini bertujuan untuk ketika nanti ada tamu undangan yang menonton atau ketika nanti ada tamu undangan dari luar kota bisa duduk dan menikmati kegiatan olahraga di bagian VIP. Halo? Ada Udah suaranya? kedengaran suaranya dari tadi, Pak. Suaranya nggak kedengeran? Iya, sekarang Halo, udah, cek. sekarang. Sekarang udah? Sudah. Oh, sudah. Ya. Ulangi ya. Deskripsi Suaranya yaitu putus-putus, bagi... Pak. Suaranya putus-putus, berarti sinyalnya yang jelek itu. Sinyalnya kamu coba keluar. Nyari sinyal dulu sana. Digoyang-goyang HP-nya. Digoyang-goyang. Digoyang-goyang HP-nya dulu coba. Atau keluar ke teras kayak gitu. Ya, bisa dilanjut? Tower. Bisa ya? Bisa ya? Oke, Pak Guru lanjutkan. Nah, ini kalau nanti kita masukkan ke dalam sebuah teks, ini seperti ini bentuknya. Struktur teks deskripsi ini nih. Coba perhatikan. Sudah ya? Yang pertama tadi bagian apa yang pertama? Di dalam teks deskripsi strukturnya?
Identifikasi ini, perhatikan katanya tadi menggambarkan secara umum dulu ini. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat di Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanitalah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Nah, mengapa ini dikatakan masuk atau masuk ke dalam bagian identifikasi? Perhatikan kalimatnya, coba perhatikan. Ini kalimat ini kan masih memperkenalkan, masih menggambarkan secara umum dulu. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat di Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanitalah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Sampai di sini dulu, lihat contoh di bagian identifikasi sudah ada gambaran. Sudah ada gambaran? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Nah, ini mengapa dikatakan bagian identifikasi? Karena coba perhatikan kalimatnya. Kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3-nya. Ini kan hanya memperkenalkan dulu. Memperkenalkan apa yang akan nanti diceritakannya itu tenun songket. Tenun songket nih. Kalau kita buat, kalau misal dibuat kayak gini contohnya. Kesenian kuda lumping adalah salah satu kesenian tradisional yang terkenal di Kota Purbalingga. Yang suka ebek-ebekan itu siapa itu? Yang suka nonton ebek pasti tahu, pasti bisa menceritakan nantinya. Para prialah yang biasa memainkan kesenian tersebut. Sudah ada gambaran ya? Sudah. Sudah. Nah, yang selanjutnya di bagian deskripsi, mendeskripsikan secara terperinci, secara detail. Coba diperhatikan nih. Nah, kalau tadi kan pengertiannya apa pengertiannya? Mendeskripsikan secara terperinci. Nih, coba diperhatikan. Tenun songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutra asli. Sebelumnya, benang sutra diberi lapisan benang emas yang masih berwarna putih. Kain ini ditenun dengan cita rasa tinggi. Hasil tenunnya pun sangat indah dan etnik. Etnik itu tidak terdapat semuanya tenun seperti itu. Khas seperti itu. Etnik itu khas. Kain songket Palembang mempunyai ciri khas pada motifnya jika dibandingkan kain tradisional lainnya. Motif kain songket Palembang terlihat lebih rumit. Nah, ini terlihat lebih rumit. Mengapa rumit? Karena seorang pengrajin bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan pengerjaan. Lama banget ya, membuat satu songket saja, satu kain saja membutuhkan waktu berapa? 3 bulan. 3 bulan, bukan main-main. Mengapa? Nah, mungkin karena lama waktunya, karena susah atau rumit cara pembuatannya. Makanya kalau yang asli itu harganya mahal, bisa mencapai ratusan ribu kalau songket loh, sejutaan malah. Jadi kalau tenun songket yang asli itu, yang Palembang itu membuatnya itu sangat rumit. Nah, butuh waktu berapa? 3 bulan. Sampai di sini dulu bagian struktur teks deskripsi. Ada gambaran apa tidak? Ada. Ada ya. Intinya seperti ini intinya. Ketika kalian membuat sebuah teks deskripsi, kalian perkenalkan dulu di paragraf awal. Paragraf itu adalah rangkaian dari beberapa kalimat. Ya, disebut paragraf karena terdiri dari beberapa kalimat, bisa lebih dari 2 kalimat, 3 kalimat, 5 kalimat seperti itu. Itu dinamakan
paragraf. Nah, terus kalian perkenalkan dulu. Kalian perkenalkan dulu secara umum. Terus kemudian setelah itu baru kalian menceritakan secara terperinci di bagian deskripsi. Betul. Kelebihannya bisa, kekurangannya bisa, seperti itu. Tapi rata-rata menceritakan tentang kelebihannya. Ingat ya, harus diingat dan wajib kalian harus menjalankan adalah ketika kalian membuat sebuah teks deskripsi, kalian tidak boleh menambah atau mengurangi informasi yang kalian dengar, informasi yang kalian lihat, atau yang kalian rasakan harus pas. Kalian melihatnya A harus menginformasikan A. Kalian mendengarnya B harus menginformasikan dengan B juga seperti itu. Ya, paham ya? Nah, bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, oke, Pak Guru lanjutkan. Nah, di dalamnya itu ada bahasa atau kebahasaan di dalam teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jadi, kaidah kebahasaan ini adalah bahasa-bahasa yang digunakan ketika selama kalian mempelajari tentang teks deskripsi. Yang pertama adalah apa? Yang pertama? Berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Nah, ya. Berisi penjelasan secara terperinci supaya objek menjadi konkret. Maksudnya adalah informasi-informasi atau penjelasan-penjelasan yang ada di dalam teks deskripsi itu semuanya bersifat nyata. Bersifat apa? Nyata. Nyata, nama lain dari nyata apa? Fakta. Asli. Fakta atau asli. Betul. Fakta sama dengan nyata, sama dengan asli, sama dengan konkret. Dengan konkret. Ini yang pertama. Mengapa ini harus wajib dijalankan? Karena yang teks hasil karya kalian dibaca oleh orang lain. Kalian menginformasikan Obong, menginformasikan Purbayasa, orang lain yang menikmati, orang lain belum pernah ke situ. Karena membaca teksnya kalian, jadi tertarik, oh ternyata di Owabong ada, apa itu namanya yang Waterpark. Oh ya, ada waterparknya, terus ada permainan go-kartnya, terus kolam renangnya pun flying fox-nya juga ada, kolam renangnya pun kolam renang nasional, standar nasional, pemandangannya indah. Jadi kalian nanti akan mempengaruhi orang yang membaca hasil karya kalian. Bisa dibayangkan dulu, kalian sudah pernah ke Ancol? Sudah. 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 Nah, Sudah. yang sudah ya. Nah, kalau yang belum itu, kalau yang belum kan hanya membaca atau melihat di video atau di tulisan. Oh ternyata Ancol seperti itu ya saya. Oh ternyata itu indah, terus pemandangannya juga bagus, udaranya juga sejuk. Saya nanti kalau libur sekolah, kalau sudah tidak ada corona, saya akan pergi ke sana lah. Oh, sampai di sini, sampai di Ancol malah, oh ternyata tidak sesuai dengan teks yang dibacakan. Oh ini berarti bohong ini yang menuliskan. Nah, kan seperti itu, mempengaruhi orang yang membaca. Makanya harus bersifat nyata. Nah ini wajib. Yang kedua, kalimat menggunakan cerapan panca indera. Suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya nggak jelas. Coba kamu keluar. Coba Jelas kok, jelas. Sinyalnya itu sinyalnya. Jelas banget, Pak. Jelas. Ya? Oke. Oke, ya baik. Semangat sekali kalian ya. Semoga semangatnya selalu terjaga ya. Kalimat menggunakan cerapan panca indera. Panca indera ada apa saja panca indera?
Mata, terus telinga, telinga, hidung, terus hidung, mulut, mulut, terus tangan, kuping, kuping, apa? Kulit, iya apa tidak? Indra perasa apa? iya, Ya, lidah, pengecap ya. Lidah. Mengapa menggunakan serapan panca indera? Contohnya kalimat seperti ini. Ketika di Owabong, saya melihat begitu indahnya pemandangan objek wisata Bojongsari tersebut. Berarti menggunakan serapan apa itu? melihat, Melihat mata apa? melihat, Panca inderanya apa? Mata. Panca indera apa? mata melihat, Mata atau penglihatan? Penglihatan. Nah, terus kemudian kalau ada kalimat seperti ini. Angin berbisik indah di telingaku ketika berada di pantai Bidara Payung, menggunakan indera apa itu? Telinga. telinga, Telinga atau pendengaran, Kalau majasnya menggunakan majas apa? Angin berbisik. Menggunakan majas apa coba? Majas kuning, Personifikasi. betul, majas personifikasi seolah-olah seperti sifatnya seperti manusia. Siapa yang mempunyai sifat seperti manusia? Angin. Angin kok bisa berbisik? Yang bisa berbisik kan hanya manusia. Benda mati tapi memiliki sifat seperti manusia. Terus yang selanjutnya adalah menggunakan kata dengan emosi kuat di dalam teks. Emosinya kuat, maksudnya adalah seperti ini ya. Kalian ada buku paket? ada, Dibuka halaman yang pegang buku paket, yang nyanding buku paket bisa dibuka halaman 10. sudah Pak, Ya, itu di kolom bawah itu ada menggunakan pilihan kata emosi kuat, ya apa tidak? ya, Ya, nah, yang pertama baik, lebih kuat lagi menggunakan kata tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Sayang, menginspirasi. Iya, betul, itu lebih dalam lagi, lebih kuat lagi emosinya. Menggunakan kata indah. Oh, indah. Indah bisa, ini sih indah sudah biasa, tapi saya ingin lebih dapat menggunakan kata elok, menggunakan kata molek, menggunakan kata permai, menggunakan kata menakjubkan. Lebih dalam lagi, tapi artinya masih sama. Artinya masih sama ya, tapi artinya masih sama. Meskipun berbeda kata, tapi artinya masih sama. Yang kedua, tak kuat. Pas ya dengan kata kuat, saya akan membuat dengan kata tangguh dan perkasa lah, biar lebih menjiwai lagi, biar emosinya lebih dapat lagi. Paham sampai di sini? paham, Kuning. Ya, ada lagi nih kuning. Kalau menggunakan kata kuning itu sudah biasa, nanti pembaca akan merasa jenuh. Saya ganti saja agar lebih kuat lagi emosinya, menggunakan kata kuning kemilau atau kuning keemasan atau kuning kekuningan, seperti itu. Paham ya? Namanya itu emosi. Menggunakan emosi lebih kuat lagi. Dalam gimana? Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan apa tidak? tidak, Paham? Paham ya? Nanti tugasnya Pak Guru Google Classroom-nya masing-masing ya. ya, Ya. Nah, yang belum gabung silahkan ditanyakan dulu kepada wali kelas, minta kode Google Classroom bahasa Indonesia seperti itu, atau minta ke guru pengampunnya sekalian, tidak masalah. Nah, penggunaan sinonim kemarin sudah. Nah, kita bahas lagi sinonim
Nama lain dari sinonim apa? Persamaan atau perlawanan kata? Persamaan. 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 Kata. Persamaan. Iya, Persamaan contohnya. kata, persamaan kata. Contohnya. Baik, persamaannya apa? Tulus. Baik apa baik? Tulus. Ramah. Ramah. Penuh kasih sayang. Penuh kasih Menginspirasi. sayang, menginspirasi itu baik ya. Tulus. Terus ada lagi. Jujur ditulus. Terus ada lagi. Kalau kuat, persamaan katanya apa? Tangguh. Tangguh. Perkasa. Perkasa. Perkasa ya, betul. Itu persamaan katanya. Menggunakan kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Betul. Terus selanjutnya adalah menggunakan kata depan. Nah, ini kata depan. Kata depan selain menunjukkan tempat, itu harus digabung, tetapi kalau menunjukkan tempat harus dipisah. Contohnya ini nih. Perhatikan ini kata depannya. Di kalimat pertama, tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat di Palembang. Ini, mengapa kata depan di ini dipisah? Karena menunjukkan kata ini apa? Tempat. Ini kan suatu tempat, ini nama suatu tempat ya. Nih, contohnya ini. Tempat. Ini. Kata depan di ke dari. Ia menyatakan tempat, maka penulisan harus dipisah dari kata yang berada di belakangnya atau tempat yang dimaksud. Contohnya, aku lahir dan besar di Jakarta. Jangan pilih sendiri. Mengapa di ini dipisah? Karena setelah kata di ada kata Jakarta yang menunjukkan tempat. Terus Aldi bertempat tinggal di Marah. Di samping rumahku terdapat rumah dari Krisna. Anak yang duduk di belakang sendiri biasanya karena berangkat apa? Terlambat. Ya betul. Ini ya, perhatikan. Yang menunjukkan suatu tempat itu penggunaan kata di, kata ke, dan kata dari itu harus dipisah. Selain itulah digabung. Contohnya ini nih, ada nih. Nih, kata yang Pak Guru tuliskan merah, kata apa? Tenun. Mengapa Pak Guru gabung kata dinya? Mengapa digabung, tidak dipisah? Karena bukan tempat. Betul sekali, karena tidak menunjukkan kata tempat. Betul. Paham sampai di sini? Paham. Nah, selanjutnya menggunakan huruf kapital. Tuh. Huruf kapital, huruf diawali dengan huruf kapital. Apakah ini betul menggunakan huruf kapital kata pertamanya? Betul. Tuh.
Pak Guru, ini kok Palembangnya besar. Kenapa coba? Salah apa betul? Karena tempat. Karena Bukan kata tempat. betul. Ada contoh seperti ini ya, anak-anak perhatikan nih. Ada contoh seperti ini. Berikan sebentar. Berikan dulu ya, sebentar. Ada kata aku ada pulau Kalimantan. Ini penggunaan ini perhatikan. Nih, perhatikan sudah bisa dilihat katanya. Belum. Ya sudah. Apa katanya? Apa kalimatnya? Aku ada di Pulau Kalimantan. Apakah ini sudah termasuk penggunaan kalimat yang benar dengan tanda bahasa yang benar atau kapital yang benar atau belum? Belum. Belum. P-nya harusnya besar, Pak. P-nya harusnya besar. Iya. Seperti ini. Iya, Pak. Oh iya, betul sekali, pintar sekali. Karena ini adalah satu kesatuan. Ini digabung apa dipisah? Apa seperti ini tulisannya? Dipisah. Dipisah. Karena menunjukkan Dipisah, Pak. seperti ini. Dipisah. Nah, iya betul. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, Indonesia terdiri dari Pak itu, Pak. oh ya terdiri. Sengaja Pak Guru salahkan. Kalian sedang mengamati ya. Beberapa pulau